Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Eka Putriani, kelompok 4 angkatan 28 PPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi mengenai nilai-nilai dasar ASN beraneka bersama Bapak Eko Teguh Wiono, Eskepners, sebagai kepala ruang di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam, Nina. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk waktunya ya Pak ya, udah mau ngisi di podcast saya. Ya, pada malam hari ini saya mau mendiskusikan dengan Bapak mengenai nilai-nilai dasar ASN ya Pak ya, yang sekarang disebut dengan ASN beraneka. Saya mau menanyakan sama Bapak, ASN yang beraneka itu yang bagaimana sih Pak? ASN yang beraneka itu menurut saya ya, seorang ASN harus mempunyai nilai-nilai yang beraneka. Saat ini pegawai ASN dituntut bekerja dengan profesional tinggi, sehingga ada nilai-nilai yang harus mereka jalankan dalam melayani masyarakat. Seorang ASN adalah salah satu pelayan publik. Harus mempunyai etika, norma, terus yang diterapkan dalam melayani masyarakat, sehingga nilai-nilai beraneka itu sangat penting bagi ASN. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. ASN beraneka itu kan berarti menerapkan 5 sifat dari aneka itu ya Pak Oh ya. iya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti koruptif. Boleh saya diberikan salah satu contoh, Pak, contoh implementasinya dalam kegiatan Bapak, dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Contoh-contoh dalam 5 itu ya. Dalam 5 dasar itu yang sekarang aneka itu ya. Yang pertama, akuntabilitas itu Iya, Pak. tanggung jawab kita. Saya di sini sebagai kepala ruang harus bertanggung jawab kepada teman-teman saya yang di ruangan, apa yang harus saya lakukan dan putuskan itu yang harus ditanggung jawabkan oleh saya. Contohnya, umpama saya mengambil keputusan untuk melakukan A, saya juga harus bertanggung jawab untuk teman-teman saya agar bisa melaksanakan hal tersebut. Contoh simpelnya di sini, umpama ada kebijakan dari pemerintah, saya berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman setiap hari berulang-ulang agar tertanam dalam diri mereka dan diri saya juga, biar kita bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Iya, Terus iya Pak. kalau akuntabilitas ya, Mbak Nina. Terus nasionalisme itu sendiri, contohnya kita bekerja dalam lingkup rumah sakit. Setiap kali kita berangkat, kita selalu berdoa agar menjalankan kelancaran ya dalam menjalankan pekerjaan. Nah, dalam berdoa tersebut kita itu di situ agamanya ada yang berbeda-beda. Nah, itu suatu bentuk contoh toleransi beragama dalam dunia kerja yang saya bisa contohkan. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya. Etika publik Bapak, komitmen mutu dan anti koruptif. Etika publik sendiri, kita dalam lingkupan pelayanan kita harus mempunyai etika yang jelas itu ya.
etikanya, kita sopan santun terhadap baik ke teman-teman kita, teman sejawat, bahkan yang lebih utama dan lebih penting itu kepada pasien-pasien atau masyarakat, karena itu merupakan tanggung jawab kita dalam melayani masyarakat agar masyarakat bisa minimal puas akan pelayanan kita. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Tadi itu adalah etika publik ya Pak ya. Berarti saya minta implementasi yang mengenai anti koruptif Pak. Boleh dicontohkan? Anti koruptif ya. Anti koruptif itu sendiri itu meliputi banyak hal ya sebenarnya ya Mbak Nina ya. Salah satunya kalau di dalam dunia kerja di rumah sakit kita sebagai perawat ya, kita berusaha untuk tidak telat. Kita datang sesuai tepat waktu, terus memaksimalkan waktu kerja kita untuk menjalankan pelayanan untuk pasien-pasien kita. Itu salah satu bentuk contoh implementasi sehari-hari ya Pak ya. Sehari-hari. Ya Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang saya mau menanyakan mengenai ada nggak sih hambatan, tantangan, dan resikonya dalam melaksanakan nilai dasar ASN beraneka ini? Sebenarnya hambatan itu sendiri itu pada personal masing-masing ya Mbak Nina ya. Kalau dibilang hambatan bagi personal ya pasti, tapi bagaimana caranya kita untuk tetap menjalankan nilai-nilai aneka dalam pelayanan publik ini. Kalau masalah hambatan sih itu pasti ada dalam semua tugas, semua pelayanan pasti ada hambatan, tapi bagaimana cara kita mencari solusi untuk bisa tetap menjalankan hal tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Jadi hambatan itu sendiri sebenarnya bisa dilihat dari personality masing-masing. Namun sebagai kepala ruang, Bapak harus bisa mengarahkan rekan-rekannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Kalau dalam konteks itu saya sebagai kepala ruang, ya saya harus selalu memantau teman-teman saya, apa yang belum tersampaikan, ada yang kurangkah, ada yang belum ngertikah, itu suatu tugas saya, untuk tanggung jawab saya agar pelayanan tetap berjalan. Jadi salah satu tugas tanggung jawab kepala ruang ya saya harus bertanggung jawab kepada teman-teman saya, apa yang umpama ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, saya yang arahkan selama itu masih di bawah saya. Tapi kalau di atas saya beda. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi pertanyaannya Pak ya untuk menutup podcast kita pada malam hari ini. Motivasi apa yang bisa Bapak berikan, terutama untuk saya sebagai CPNS tahun 2021 ini Pak, yang sedang melakukan latsar, biar bisa terbentuk sifat aneka itu. Tanamkan pada diri ya. Sekarang kan sama Mbak Nina ya, tanamkan ke Mbak Nina sendiri-sendiri dan teman-teman yang lain agar nilai-nilai aneka itu bisa diterapkan pada diri kalian sendiri. Nggak perlu maksudnya memaksakan untuk bisa melakukan, cuma lakukan kontinu ya, tiap bisa dibilang setiap hari apa yang harus dilakuin. Contoh salah satunya
harus continue tiap hari dilakuin, nanti tanpa sadar nilai-nilai tersebut bakal tertanam di diri Mbak dan yang lain juga. Semangat aja sih untuk menjalani tugas-tugasnya. Baik, Bapak, terima kasih ya Pak ya atas penjabarannya mengenai ASN beraneka dan berbagi pengalamannya Bapak di kerjaan Bapak mengenai implementasi ASN beraneka, kemudian hambatan, resiko, dan untuk motivasinya terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Untuk bisa mengisi podcast saya. Maaf mengganggu. Sehat-sehat selalu buat Bapak. Semoga bermanfaat aja. Ya, amin. Terima kasih ya Pak ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih telah menyaksikan diskusi dalam podcast saya kali ini. Jadilah ASN yang